Assalamualaikum Bu Asmia. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana nih kabarnya hari ini? Kurang baik sih kayaknya nih Bu. Kurang baik. Kemarin itu sepertinya Bu Mia tuh sering WA saya ya. Bu Mia ada masalah apa sih dari kemarin sepertinya ingin ngobrol dengan saya? Iya loh Bu, saya tuh dari kemarin tuh pengen gitu ngobrol sama Bu Dwi gitu loh Bu. Saya tuh kayak lagi ada masalah gitu loh yang saya pikirin. Pengen loh punya teman curhat gitu loh. Hmm, iya. Jadi kalau boleh tahu apa sih yang ada unek-uneknya Bu Mia itu ada unek-unek apa gitu dari kemarin kok kayaknya gelisah, ingin berbagi, ingin cerita seperti itu. Nggak apa-apa ya Bu ya, saya cerita sama Bu Dwi tapi ya agak lama gitu. Nggak apa-apa ya Bu ya, minta waktunya sebentar ini. Kalau gitu kita ngobrol di ruang BP aja yuk yang suasananya lebih tenang. Boleh Bu, boleh, boleh, boleh. Ya, yuk Bu Mia. Eh, Oke Bu Mia, jadi gimana nih? Ada masalah apa? Sebenarnya saya tuh di kelas saya itu loh Bu, ada salah satu murid saya itu memang dia ini, aktif gitu ya, maksudnya terus dia tuh kayaknya memang, kalau bisa dibilang anak yang berkebutuhan khusus gitu. Karena, di daerah ya tahulah tempat mengajar kan maksudnya di daerah pegunungan itu kan ya kami nggak ada lah, sekolah yang SLB gitu, yang memang khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi memang jadilah anak ini memang saya sudah konsultasikan sama orang tuanya itu, memang anak ini ya daripada di rumah aja tuh mending sekolah gitu kan ya. Jadi, tapi anak ini tuh terlalu gimana ya Bu ya, sebenarnya dia ini pintar, hanya saja kalau menurut saya sih, agak 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 kurangnya karena anak ini tuh ini loh Bu, apa namanya, eee, hipernya itu aktif terlalu gitu loh. Kayak misalnya dinding-dinding saya tuh suka dicoret sama spidol gitu kan, kayak hiasan-hiasan kelas tuh suka dicopotin gitu kan. Terus kalau, dibilangin, "Duduk yuk," itu nggak mau gitu loh Bu. Jadi sayanya kayak aduh, kayak mana gitu loh ya Bu ya, aduh gimana gitu pokoknya. Jadi kayaknya, aduh kok ini harus harus gimana ya gitu. Jadi kira-kira tujuan kita nih membahas soal ini, tujuan yang diharapkan Bu Mia seperti apa? Ya kalau bisa sih saya tuh pengen cari solusi bersama gitu loh sama Bu Dwi dengan pengalaman yang Ibu Dwi punya juga gitu loh. Maksudnya kita bisa berbagi bersama gitu loh Bu. Ya, mudah-mudahan nanti obrolan kita ini bisa menemukan solusi ya atas permasalahannya Bu Mia ini. Iya Bu, apa namanya, terus, eee, terus terang sih Bu ya, saya tuh kepikiran terus gitu loh sama masalah anak ini nih, harusnya harusnya anak ini tuh, eee, sedangkan saya guru, maksudnya dari lulusan PGSD, bukan bukan memang menjuru kepada, pendidikan yang luar biasa, kan memang ada kan yang jurusan untuk pendidikan yang luar biasa gitu ya Bu ya. Jadi saya sedikit merasa, minder gitu. Terus terus juga tuh kemarin kan kayaknya ada pelatihan untuk guru yang di sekolahnya ada siswa berkebutuhan khusus. Tapi karena di sekolah saya itu apa, operator terlambat mendaftarkan atau kepala sekolah nggak mau ribet dengan prosesnya, jadi saya pun tidak diikut sertakan gitu loh dalam dalam pelatihan tersebut kan. Padahal saya pikir itu saya sangat membutuhkan itu loh Bu, gitu loh. Karena saya belum punya pengalaman tentang hal ini gitu. Jadi yang Ibu Mia hadapi hambatan-hambatan untuk mengajar anak yang berkebutuhan khusus selama di kelas itu seperti apa Bu Mia? Ya, Kendalanya? apa kendala saya tuh ya itu Bu, karena memang sifat anak ini yang terlalu apa ya, dia tuh seperti anak kecil yang tidak seperti seumur dia gitu.
Dia tuh sudah berumur 7 tahun lebih, tapi dia berbicara pun masih seperti anak, usia 2 tahun, apa namanya, berperilaku pun dia masih seperti anak 2 sampai 3 tahun gitu. Pernah kadang waktu dia ini, karena apa kepanasan atau dia buka semua bajunya, jadi dia tuh kita sudah mau jam pulang, jadi dia tuh udah buka semua bajunya, kan maksudnya kan ya laki-laki ya, Bu, ya, cuman kan maksudnya kalau seumur gitu kan harusnya dia sudah malu sama temen-temennya gitu kan ya, tapi ini dia enggak gitu. Terus hambatan saya juga sama kondisi lingkungan, keadaan di sekitar gitu juga menjadi hambatan sih, Bu, menurut saya mah. Jadi untuk saat ini yang Ibu Mia lakukan apa untuk membina atau membimbing anak tersebut? Yang bisa saya lakukan untuk saat ini ya pasti, saya selalu, bukan menuruti ya, tapi saya memfasilitasi keinginan anak tersebut. Misalnya seperti ini, tiap hari anak itu, kalau dulu ya Bu Dwi ya, saya tuh memfokuskan anak-anak di anak-anak di kelas saya itu untuk bisa membaca gitu ya. Jadi setiap hari itu memang saya kasih semacam bukan les, Bu, kayak misalnya memang setiap hari maju satu-satu untuk, setoran membaca gitu, seperti guru-guru PAUD itu ya, Bu, ya. Jadi, memang anak ini nggak mau gitu. Tapi ya itu sejauh ini sih, kalau dulu-dulu sih dia nggak mau ya, Bu, ya. Tapi saya dengan melakukan pendekatan yang lebih lagi, dengan tidak pernah, berkata kasar, dengan, apa namanya, selalu merayu, membujuk, saya menjadi contoh yang baik, maksudnya saya nggak pernah mau marah. Jadi anak ini merasa nyaman mungkin sama saya, jadi, kalau sekarang ini ya sudah alhamdulillah, kadang dia sehari itu mau baca gitu, walaupun kita nggak bisa menentukan, "Nak, kamu bacanya di halaman ini ya." Kita nggak bisa. Jadi semau dia, "Bu, aku maunya yang di sini." Oh, ya sudah gitu. Seperti kayak misalnya mau nulis, kadang dia, "Aku nggak mau nulis, akunya mau gambar." Ya udah saya, apa namanya, ngasihlah gitu untuk menggambar gitu sih. Kalau sejauh ini sih mungkin akan seperti itu yang saya lakukan gitu loh, Bu Dwi. Bu Mia sudah berusaha untuk menghubungi sekolah seperti itu agar mendapatkan solusi gitu dari sekolah? Sudah, Dari saya pun, sudah maksudnya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan dewan guru lainnya gitu kan. Maksudnya saya berbagi juga bagaimana, solusi untuk masalah anak ini gitu. Tapi ya itu tadi, apa namanya, mungkin karena, eee, keterbatasan lingkungan sekitar, terus apa latar belakang daerah tempat saya tinggal yang tidak mumpuni gitu untuk menyediakan SLB, mungkin tidak punya tempat SLB, jadinya daripada anak ini nggak sekolah, jadi ya sudahlah yang penting sekolah gitu loh, Bu. Iya, jadi apa nih tindak lanjut selanjutnya nih Bu Mia? Apa hanya di sekolah saja atau bagaimana? Untuk menangani anak dari Iya luar atau sebenarnya orang iya. tuanya? Heeh. Iya sebenarnya kalau saya sendiri sih kayaknya nggak bisa ya Bu Dwi ya. Kayak misalnya ini masalah berat dan ini masalah tuh maksud saya tanggung jawabnya berat gitu loh, nggak bisa dilaksanakan oleh saya sendiri itu nggak bisa saya rasa. Cuman, memang, tanggung jawab orang tuanya itu sangat perlu ada di sini gitu gitu ya Bu ya. Jadi memang, eee, ya koordinasi saya sama orang tuanya itu memang harus bener-bener intens gitu, bener-bener Intens. yang bertahap, berkelanjutan gitu, berkesinambungan gitu. Begitupun nanti jikalau anak ini harus dinaikkan gitu. Jadi yang nanti akan dilibatkan Bu Mia siapa saja nih untuk menangani anak tersebut?
Yang pasti ya saya berkoordinasi skala kecil di Heeh, sekolah, yang iya, pasti saya ini, akan mengajak murid-murid saya menjadi teman guru sebaya ya, Bu, ya. Biasanya kan mhm, ya kalau sama teman-temannya kan mau nih gitu. Terus saya pun akan berkoordinasi dan, mencari solusi bersama gitu, bertanya juga dengan atau pengalaman guru-guru di sekolah, kepala sekolah tuh koordinasinya dengan kepala sekolah dan, orang tua anak tersebut gitu. Saya akan, gimana sih caranya supaya anak ini, di tidak hanya sebatas di sekolah, tapi di rumah pun anak ini dibimbing gitu, dibina agar memang benar-benar anak ini nantinya tuh, ada perubahan yang signifikan gitu ke depannya gitu. Semoga saja karena saya pikir anak ini normal, hanya saja, kalau kata orang tuanya itu dulu dia tuh suka sakitan loh Bu Dwi, mmm, suka kejang gitu. Cuman cuman saya pikir dia ini pinter loh Bu. Kenapa saya bilang pinter? Kalau teman-temannya dikasih pertanyaan, jawab pertanyaan gitu ya, mhm, menjawab pertanyaan, apa namanya, di kelas gitu, kita ngasih pertanyaan, 5 ditambah 7 gitu. Yang kalau anak kelas 1 kan namanya ini ya masih hitung tangan gitu, pakai jari gitu ya. Kalau dia enggak, dia langsung bisa 12 gitu. Dia tuh langsung bisa, cuman memang, eee, nada bicaranya, cara ngomongnya itu memang kayak saya, "Wah, Mas, cek dulu," itu, gitu. Kayak ya kayak gitu, padahal umurnya memang yang paling tua di kelas saya gitu. Cuman kalau pinter, saya pinter, anak ini nih pinter. Memang kan anak-anak yang seperti itu kan pinter ya, Bu Dwi ya. mhm. Iya, Bu Mia. Kalau menurut saya sih ide yang dari Bu Mia tuh ya cukup baik sih, sudah bagus ya untuk, Mhm. bekerja sama dengan sekolah, dengan, wali murid. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Mia nanti bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan Bu Mia ya. Iya Bu, semoga aja ya Bu ya, karena saya tuh jujur, apa namanya, agak menjadi beban sih maksudnya masalah ini sama saya. Karena pertama ya benar, saya ini nggak punya pengalaman di bidang, eee, menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Kedua, karena memang saya ini sebelumnya mengajar di kelas-kelas yang selalu tinggi. Ini tahun pertama saya selama saya menjadi guru, dari awal saya menjadi guru, memang ini tahun pertama saya menghadapi kelas rendah. Dan alhamdulillahnya dikasih kepercayaan kelas rendah langsung di kelas 1. Jadi maksud saya mau bertahap mungkin dari kelas 3, 2 tahun kemudian saya kelas 2 atau ke kelas 1. Alhamdulillah sama kepala sekolah dikasih kepercayaan Mhm, yang langsung, "Sudah Bu, Ibu Mia bisa kok. Orang sudah punya anak 3, jiwa keibuannya sudah ada." Kalau dulu mungkin karena masih gadis, orang-orang menganggap, tampangnya serem kali ya Bu Dwi ya, maksudnya tampang saya kan serem ya. Jadi kayak misalnya orang-orang menganggap saya untuk, "Ah, nggak pantas nih jadi guru kelas rendah, karena nggak ada jiwa keibuan. Kelas rendah itu harus mempunyai jiwa keibuan, harus mempunyai yang mengajar kelas rendah itu adalah orang-orang yang sabar," gitu. Jadi kayak mana gitu ya. Terus sekarang saya dikasih kepercayaan mengajar kelas rendah, alhamdulillahnya dapat murid yang berkebutuhan khusus gitu loh, Bu. Jadi ya semoga dengan, eee, ngobrol-ngobrol ini gitu, saya akan, eee, melanjutkan tadi, apa namanya, kolaborasi saya, koordinasi saya bersama, rekan-rekan yang sudah saya rencanakan tadi. Semoga nanti, bisa berjalan dan sesuai dengan harapan saya gitu. iya. Kalau dilihat dari semangatnya Bu Mia, saya yakin Bu Mia pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah, semoga ya Bu ya, semoga Amin, saya nanti bisa, eee, anak ini ya walaupun, perubahannya tidak langsung terlihat, ya semoga ke depannya akan menjadi lebih baik lagi gitu Bu. amin, amin.
Ya, terima kasih loh Bu Dwi ya sudah, apa namanya, meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol ini. Saya terima kasih sekali loh, kayaknya lega banget loh, ini kayaknya beban di hati ini kayaknya, alhamdulillah banget gitu. Iya. Terima kasih loh Bu Dwi ya. Ya, sama-sama Bu Mia, semoga permasalahannya cepat teratasi ya. Saya juga Iya, senang bisa membantu Bu Mia. terima kasih loh Bu ya. Iya, Ya udah sama-sama. mungkin itu saja ya Bu ya. Ya Bu Mia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.